channel aku, Misha Channel. Jadi hari ini aku akan main menulis lagi. Ini lanjutan kemarin kita baru petualang ke Kerajaan Malaysia. Siapa yang berani membuat keributan di wilayahku? Dia bicaranya tajam dan dingin. Ini seakan ingin membaku lawan bicaranya dengan sekali tatap. Dari sosok Kaisar As, kata Noah terngiang kembali. Apa cuy? Kudengar Kaisar Glacia orang yang haus darah. Untuk naik tahta dia bahkan tega menghabisi nyawa saudara-saudaranya. Jahat banget sih si As. Apa yang Noah katakan itu benar? Buru-buru ketepis pikirannya tuh. Aku gak boleh gegabah menilai orang. Bisa jadi itu rumor. Maaf yang mulia, kami sudah menyampaikan perintah Anda, tapi para penjaga gerbang tampak cemas. Saat itu Colt maju dan mengambil alih situasi. Maaf atas keributan yang kami timbulkan yang mulia Kaisar. Charles. Oke guys, lanjut. Perkenalkan, saya Pangeran Cloud Chandra dari Kerajaan Pitu. Dahi As berkerut begitu mendengar nama keluarga Chandra. Cloud memperkenalkan kami satu persatu. Kali itu tatapan As berhenti padaku. Aku harus membuat kesan pertama. Bungkuk dan sopan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kesopananmu. Wow. Aku menarik sedikit ujung daunku lalu mengukuhkan dadanya ke arah As. Meski lama meninggalkan istana, etika pergaulan kelas atas telah menyatu dalam tubuhku. Maafkan kedatangan kami yang mendadak yang mulia, tapi ada sesuatu yang perlu kami bicarakan. As menatapku lurus. Kemudian tanpa memperhatikan sekitar, As melepas sarung tangannya lalu menyerahkan padaku. Kenapa dia ngasih sarung tangannya? Apa si As juga suka kamu? Pakailah. Terima kasih atas perhatianmu yang mulia. Tapi saya pakai itu kalau kau tidak mau kehilangan jari-jarimu. Perkataan As membuatku refleks menunduk. Tanpa kusadari jari-jariku mulai memutih karena hawa hitamnya nggak sedingin penampilannya. Setelah mengucapkan terima kasih, aku memakai sarung tangan pemberian As. As kembali menatap para pangeran. Aku tidak tahu alasan kedatangan kalian, tapi sebaiknya kita bicarakan di tempat yang lebih hangat. Terima kasih atas kebaikan Anda yang mulia. As memberi beberapa instruksi kepada pengawal pribadinya. Si pengawal pribadi langsung maju kuda mendahului kami. Tidak lama kemudian kuda-kuda kami sudah melesat mengikuti As dan rombongannya. Matahari sudah terbenam ketika kami sampai di istana. Selamat datang kembali yang mulia Kaisar. Datangan kami disambut para pelayan yang berderet rapih di sepanjang pintu utama. Istana ini megah sekali. Mataku tak lelah mengamati setiap sudut istana Glacia. Si As juga sukakah sama gitu? Oh my god, makin banyak targetku. Berbeda dengan istana Pertiwi yang kental nuansa karaton Jawa, bangunan ini lebih bergaya Eropa. Dinding-dindingnya diplester putih pucat dan dengan jendela-jendela yang sangat tinggi. Aku serasa dibawa masuk ke dunia baru. Istana musim dingin dirancang dengan sistem penghangat khusus. Kalian tidak akan keinginan sini.
Meskipun di luar salju turun lebat, di sini hangat sekali. Tiba-tiba hidungku menangkap aroma yang familiar. Apa tuh? Kamboja? Apa kak? Aku berbisik pada Noah. Kamu mencium bau Kamboja, Noah? Kamboja? Aku gak mencium apa-apa. Rasanya tadi aku mencium sesuatu. Coba endus lagi. Kita tidak akan pernah menyerah. Kutajamkan penciumanku. Kali ini tidak ada aroma apa-apa. Chris menoleh dan menatapku dengan cemas. Semua baik-baik saja, Michelle. Enggak ada masalah, Chris. Aku cuma agak lelah. Kamu punya bunga yang langka di dunia ini. Mungkin tadi cuma perasaanku saja. Ayahnya kah? Selamat malam yang mulia. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya muncul. Meski usianya tampak menginjak 50 tahun, namun badannya masih kelihatan tegar dan Aku sudah datang rupanya. Ini Tuan Galahad. Dia adalah penasehatku. Aslinya sangat mempercayai Tuan Galahad. Mungkin akan berguna kalau kami juga bicara dengan nanti. Ntar guys. Oke guys, lanjut. Saat itu Lee maju dan menyapa Tuan Galahad. Lama tidak bertemu, Guru. Guru? Anda kelihatan sehat, Pangeran Lee. What? Guru, mereka saling mengenal. Seperti raut wajahku terlalu jujur, Tuan Galahad tersenyum dan membungkuk hormat ke arahku. Mungkin Tuan Puter bertanya-tanya. Saya pernah mengajar selama beberapa tahun di Akademi Pertiwi. Beliau ini guru pertamaku di akademi. Usiaku masih 8 tahun waktu itu. Aku tersenyum sopan dan mengamati Tuan Galahad. Dari penampilannya ia tampak sangat kompeten. Berkata di wajah pria ini menjelas ia sudah melewati banyak hal dalam hidup. Tuan Galahad beralih pada Chris. Selama ini saya hanya mengenal Pangeran Lee dan Cloud. Saya baru tahu Raja Chandra punya seorang putra lagi. Kan barang lain. Saya Chris Chandra, pangeran pertama Kerajaan Pertiwi. Karena alasan keamanan sebelumnya saya harus bersembunyi. Terima kasih sudah membimbing adik saya selama di akademi. Sorot mata Chris penuh keyakinan. Semakin lama aku lihat dia semakin nyaman dengan status pangerannya. Chris gak lagi gugup jika harus memperkenalkan diri. Tiba-tiba seorang berdeham. Suaranya terdengar dari arah pintu utama. Siapa lagi? Maafkan keterlambatan saya, seperti semua sudah berkumpul. Kami pun baru tiba, Tuan Orpheus. Perkenalkan beliau Tuan Orpheus. Susah banget tuh nama-nama sini. Pemimpin menara sihir Glacia. Pemimpin menara sihir. Noah mencondongkan badannya ke arahku dan berbisik. Kak, dia penyihir agung di menara sihir Glacia. Penyihir agung? Pasti sakti, dia hebat sekali. Dia pasti sakti. Saktianya setara dengan Empu Agung. Jangan tertipu mukanya. Siang juga tidak diketahui. Kayaknya kayak mudah banget ya guys. Aku memperhatikan sosok Orpheus. Sedikit banyak ia mengingatkanku pada Empu. Kami bertatapan. Aku membalas senyum Orpheus. Sebenarnya dia juga cukup ramah. Karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai pembicaraannya. Perkataan As barusan menjadi tanda ini saat negosiasi kami dimulai. Negosiasi gitulah.
As duduk di singgasananya yang megah, didampingi Orpheus dan Tuan Galahad. Yang mulia, tujuan kami ke sini adalah untuk membicarakan kemungkinan kita bekerja sama. Anda pasti sudah mendengar situasi Pertiwi saat ini. Tentu saja itu cerita yang menarik. Kudeta di hari pernikahan keluarga kerajaan. Tiap mengingat itu, aku bersyukur kami semua selamat. Claude bercerita lebih banyak bagaimana kehidupan rakyat di bawah perintah Chandana. Selama Claude bicara, As mendengarkan dengan serius. Tentu saja kami tidak berencana hanya terus bertahan. Untuk itulah kami menemui Anda yang mulia. Semua orang tahu pasukan Galacia adalah raksasa di medan perang. Kalian sangat ditakuti dan tidak terkalahkan. Yang mulia Kaisar, kami berharap Galacia mau membantu kami berperang melawan Chandana. Saya dan seluruh rakyat Pertiwi akan berutang besar pada Kaisar Galacia. Ruangan jadi hening. Gituku berdegup kencang menunggu reaksi As. As menatap kami dengan serius. Jawabannya, aku tidak bisa membantu. What? Galacia tidak punya alasan untuk ikut campur. Jahat banget. Kamu bantu. Saat ini kami pun bukan target Chandana. Meski begitu, yang mulia, cepat atau lambat Chandana juga akan mengincar kaisar ini. Dia tidak akan berhenti sebelum melakukan semuanya. As tidak menganggapi kami. Argumen tapi sepertinya belum cukup memujuknya. Kami gak boleh menyerah. Yang mulia, ada alasan kenapa Galacia perlu ikut campur. Sebab kami tahu membalas budi. Diam cuma mengulur waktu. Kami tahu membalas budi. Kalian jawab apa ya kira-kira kalau lagi sini? Aku bimbang loh antara yang kedua sama yang ketiga. Kami tahu membalas budi. Diam cuma mengulur, ini aja yang ketiga. Diam hanya mengulur waktu. Cepat atau lambat Chandana akan mengincar Galacia. Jika kita menghentikannya sebelum itu, tentu saja kerugian bisa dicegah. Menjadi pengamat memang salah satu melindungi kaisar ini. Cara melindungi kaisar ini. Tapi Anda pasti tahu di situasi yang tidak pasti seperti sekarang. Sekutu yang mampu diandalkan juga sangat berharga. Para pangeran dan Allah tersenyum bangga mendengar argumenku. Semoga itu bisa meyakinkan. Ya. As melirik penasehatnya. Ia tampak sangat berhati-hati dan penuh perhitungan. Aku tidak bisa memutuskan apapun sekarang. Aku perlu bicara dengan orang-orang dulu. Sama menunggu, para pelayanku sudah menyiapkan kamar. Kalian bisa beristirahat. Aku dan para pangeran saling tetap. Sepertinya ini hasil terbaik yang bisa kami dapatkan sekarang. Jadinya dia enggak langsung menolak kami. Terima kasih yang mulia. Usai pertemuan, As pergi diikuti Tuan Galahad. Noah langsung menghampiri Tuan Orpheus untuk berbincang-bincang. Sementara itu aku berbincang dengan ketiga pangeran. Kita cuma bisa menunggu. Semoga saja mereka mau membantu kita. Untung saja kita punya Michelle. Itu secara Michelle meyakinkan Kaisar. As tadi mengagumkan. Aku senang kamu bisa memakai ilmu yang kamu pelajari selama kuliah. Kamu diplomasi, Michelle, sebetulnya punya bakat alamat, Kak. Bantu pujian kalian membuat mukaku merah. Tiga Chandra bersaudara ini malah menikmati reaksiku. Jahil, tikus saudara jahil. Mereka semakin gencar menggoda dengan menghujani sebagai tenghoran kami. Punggungku terasa tertepuk seorang. Aku menoleh ke belakang.
Noah masih bicara dengan Tuan Orpheus, tapi mata penyihir agung itu terjadi padaku. Perasaanku aja atau dari tadi dia ngeliatin aku terus. Senyum padanya. Aku harap bersikap sopan. Aku tersenyum sambil menganggukkan kepala padanya. Dia masih memperhatikanku dengan tatapan misterius. Dia kenapa sih sebenarnya? Tuan Orpheus, mohon maaf, apa ada yang aneh? Sejak tadi Anda terus menatap saya. Tiga pangeran langsung menatap tajam Orpheus. Lagi-lagi Orpheus bersenyum simpul dan lantas menghampiri kami. Maafkan kelancangan saya harap Anda tidak tersinggung. Saya hanya sedang memperhatikan gadis takdir kesayangan sahabat saya, Orion. Orion saha deui. Kesayangan siapa? Siapa Orion? Michelle? Ketiganya beraksi bersamaan. Mata mereka menatapku seolah minta penjelasan. Tunggu, aku gak kenal siapa itu Orion. Bukankah Orion sendiri yang membawa Anda ke dunia ini? Bawaku ke dunia ini? Orion teh saha? Ya ampun, Orion teh siapa? Kami semua menatap Tuan Orpheus dengan bingung. Tapi dia cuma diam, justru Noah yang buru-buru mendekati kami dengan wajah panik. Maaf Tuan Orpheus, nama asli Empu Agung seharusnya dirahasiakan kecuali untuk orang-orang tertentu. Empu Agung suka sama what? Nama asli Empu Agung. What? Ketika saat sana hening, aku dan para pangeran cuma bisa saling berpandang. Si kucing suka what? Gimana maksudnya nah? Arian itu maksudnya empu. Aduh, begini. Nah, kelihatan panik menyusun jawaban. Aku baru tahu empu punya nama asli. Kenapa dia nggak pernah menggunakannya? Aduh, bisa kok kalau empu sampai tahu. Orpheus mengibaskan tangannya. Hahaha, maaf, kan menurut saya yang ceroboh. Mari kita lupakan saja percakapan ini. Kami semua saling menatap dengan canggung. Tapi informasi yang terlanjur bocor tidak bisa ditarik lagi. Ternyata nama asli Empu Agung adalah Orion. Kami memutuskan tidak memperpanjang topik ini lagi. Yang mulia, jika ada waktu silakan mengunjungi Menara Sihir. Kalian bisa melihat perkembangan sihir di Gnosia. Saya akan dengan senang hati memperlihatkannya. Terima kasih atas undangannya Tuan Orpheus. Kalau begitu, saya permisi. Orpheus membungkuk hormat lalu meninggalkan ruangan singgasananya. Saat itu pelayan datang untuk mengantarkan kami ke kamar. Baiknya kami istirahat dulu. Setelah ini masih banyak yang harus kami lakukan demi Pertiwi. Kami mengikuti para pelayan ke kamar untuk istirahat. Dengan menyimpan kartu karakter ini, kamu bisa merealisasi story tentang perang bola salju. Aku pernah milih ini dan hasilnya cuma sedikit, jadi aku gak mau percaya lagi. Kedua kalinya. Ini kamar Anda, Tuan Putri. Apa semuanya sudah sesuai selera Anda? Kamar ini semuanya sempurna. Terima kasih untuk kerja kerasmu. Terima kasih atas perjanji, Tuan Putri.
Tuan Putri sangat berbeda dengan bangsawan lain yang pernah saya temui. Bagaimana bisa? Saya tidak bermaksud lancang, tapi tidak semua bangsawan mengucapkan terima kasih kepada pelayan seperti saya. Kami harap Kaisar As segera mendapat seorang ratu yang berhati seperti Anda. Kenapa ngomongnya barusan kedengaran seperti kode? Dia tahu kan aku ini calon Ratu Pertiwi. Jika tidak ada lagi yang Tuan Putri perlukan, saya permisi. Pelayan itu mengucapkan hormat lalu meninggalkanku sendiri. Kurebahkan badanku di kasur. Pikiranku penuh dengan berbagai hal baru yang terjadi hari ini. Apa Kaisar As akan berubah pikiran? Saat ini rasanya peluang kami kecil sekali. Empu Agung bersahabat dengan penyihir Agung Glacia. Selama ini aku selalu melihat sebagai orang terhormat yang selalu sendirian. Lalu siapa yang mengirim surat dengan merpati hitam? Aku menghembuskan nafas dalam-dalam, berusaha mengeluarkan semua kecemasan. Ya, pelan-pelan saja. Lebih baik malam ini aku istirahat dulu. Kurapatkan selimut ke daguku. Selimut yang tebal dan hangat membuat badanku rileks. Malam itu aku tidur begitu lalap karena kelelahan. Bentar guys. Keesokan paginya aku bangun dengan tubuh lebih segar. Aku baru selesai berpakaian ketika orang mengetuk pintu kamarku. Aku beranjak membuka pintu. Selamat pagi, Michelle. Selamat pagi, Kak. Sudah siap ke menara sihir hari ini? Ke menara sihir? Untuk apa? Kau lupa, Tuan Archelaus kan mengundang kita. Benar juga, kemarin dia memang mengundang kami. Lee dan Chris mana? Kak Chris bilang dia perlu mengurus Regis, jadi tidak bisa ikut. Sementara Lee katanya mau pergi menemui Tuan Galahad. Kamu mau ikut kan, Michelle? Kau menatapkan penuh harap. Aku nggak tahu kamu tertarik dengan sihir Cloud. Sama itu pengetahuan baru akan selalu menarik bagiku, Michelle. Berdasarkan pengamatanku, banyak peralatan sihir yang mereka gunakan untuk membantu kegiatan rakyat sehari-hari. Mungkin saja ada sesuatu yang bisa kita contoh dan kita terapkan di Pertiwi. Aku juga ingin dengar pendapatmu soal teknologi mereka. Hah? Mau bawa beras nggak? Kuat benar, karena penggunaan sihir di Pertiwi masih terbatas. Gak ada salahnya kami mempelajari sihir di Glacia. Pasti ada sesuatu yang bisa kami manfaatkan untuk rakyat. Aku gak mau yang kayak gini ya. Aku males yang kayak gini. Harus 25. Udahlah, tetap di kamar saja. Ya ampun, namanya kurang. Males kalau ada pilihan kayak gini. Aku angkat telepon dulu. Nah, keluar kamar untuk menerima telepon. Begitu Nah menutup pintu, Cloud membisik ke telingaku. Kamu gak mau menata menara sihir? Selain bisa melihat teknologi sihir mereka, pikir kamu juga bisa bertanya lebih dalam soal Empu Agung. Hanya kamu dapat penasaran soal itu. Memang kelihatan jelas ya, aku masih penasaran. Kau tersenyum, Mister. Itu karena aku sangat mengenal Michelle. Saat itu ponsel Cloud juga berbunyi. Tuan Archelaus menelpon.
Ada apa? Yang mulia, saya ingin memastikan kedatangan Anda hari ini ke Menara Sihir. Apa hari ini Anda dan rombongan jadi berkunjung? Tentu saja oleh Tuan Alphys, tapi sepertinya Misha masih ragu. Boleh saya bicara dengan Tuan Putri? Kau menyerahkan bantuannya padaku. Tuan Putri, maafkan kelancangan saya. Saya tidak memaksa, tapi saya rasa ada banyak hal yang ingin ditanyakan. Mungkin soal Orion? Apa rasa penasaranku terlihat sejelas itu? Bentar guys. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut, sampai sini dulu videonya. Oke, soalnya udah panjang banget videonya tuh, ada 25 menit lebih. Jadi ya, sekian video aku hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, dan video ini tolong di-share ke teman-teman kalian ya, agar aku makin semangat. Oke, terima kasih sudah menonton. Tungguin lagi videoku selanjutnya. Bye.